tentunya kemudian kita paham bahwasanya tipe manusia ketika manusia itu ditarik pada pusaran kematian itu terbagi menjadi 3. Jadi tipe manusia itu ada 3. Yang pertama, orang-orang yang mereka tidak percaya kepada takdir. Orang yang tidak percaya kepada hari akhir. Allah potret keberadaan mereka itu selalu ada dalam setiap waktu dan keberadaan mereka itu ada dalam setiap zaman. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Allah itu menyampaikan dan mereka ini kembali kepada yang tidak mempercayai hari akhir. Bahwasanya mereka itu berkata hayatuna dunya ya. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Sesungguhnya inilah kehidupan kami, tidaklah hanya kehidupan di dunia. Tidaklah kami hidup, tidaklah kami mati, kecuali kemudian tidak ada yang membinasakan kami kecuali hanyalah masa waktu. Tidaklah mereka memiliki pikiran itu kecuali mereka tidak memiliki ilmu dan sesungguhnya mereka itu hanyalah berprasangka. Makanya potret orang yang pertama, kelompok yang pertama ini banyak. Dan terkadang mereka memiliki berbagai macam teori, berbagai macam labelitas yang bisa menjadikan pemikiran mereka tampak menarik bagi mereka yang lemah iman mereka. Seakan-akan bahwasanya inilah sejatinya orang yang betul-betul paham kehidupan ketika mereka tidak percaya tentang kehidupan berikutnya dan tidak mempercayai hari akhir yang akan datang pada waktu kehidupan manusia. Makanya ada yang namanya YOLO, you only live once, itu merupakan salah satu di antara apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Yang kedua, ada tipe manusia yang mereka mempercayai kehidupan kematian. Mereka tahu kematian itu akan membawa seluruh amal perbuatan yang mereka miliki. Dan mereka akan menghadapi seluruh balasan dari setiap dosa dan kemaksiatan yang mereka kerjakan. Mereka tahu, mereka juga beriman. Tapi beriman yang tidak. Imannya adalah iman yang kemudian sifatnya adalah tidak orisinal. Mereka kemudian dalam kondisi imitasi imannya. Yang kelompok yang kedua itu mereka mempercayai hari kematian tetapi mereka tertipu dan terpedaya oleh kehidupan di dunia. Karena salah satu di antara perkara yang mementahkan iman kita kepada hari akhir itu adalah urusan dunia. Tidak ada pesolek yang paling pintar untuk bersolek supaya menjadikan orang yang ditemui oleh pesolek ini sampai tertipu kecuali adalah pesolek itu adalah bernama dunia. Makanya sampai Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Luqman ayat yang ke-33. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kamu sekali-kali dalam kehidupan di dunia itu terpedaya. Karena dunia itu ibaratnya pesolek. Dia terus bersolek setiap waktunya, setiap saatnya. Kita tergerus oleh waktu, kita tergerus oleh berbagai macam aktivitas tanpa terasa. Tiba-tiba anak kita sudah gede, tiba-tiba uban sudah tumbuh di rambut kita, tiba-tiba kulit kita sudah mulai keriput, tiba-tiba fisik kita tidak lagi fit sebagaimana dulu ketika muda. Dan itu terus akhirnya narik manusia. Dan itulah yang dikatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah terpedaya dengan kehidupan di dunia karena tidak ada perkara, tidak ada magnet raksasa yang mempenarik manusia supaya mereka terpedaya dengan dunia kecuali adalah dunia. Walaupun mereka kalau ditanya, beriman nggak sama hari akhir? Beriman, tapi mereka tergerus oleh kehidupan di dunia dan terus mereka terseret tanpa mereka sadari sampai akhirnya mereka diwatikan dan diwafatkan oleh Allah dan barulah mereka terhenyak ketika mereka harus mengingat semua dosa-dosa mereka dan minimnya amal soleh yang mereka lakukan dalam kehidupan di dunia. Makanya hati-hati terhadap dunia. Tidak ada pelakon yang paling banyak menipu kehidupan manusia kecuali adalah dunia. Makanya sampai kita mendengar perkataan bahwasanya hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Sesungguhnya dunia dan cinta kepadanya, gandrung kepadanya merupakan biang dan pangkal dari semua kerusakan dalam kehidupan manusia. Itu yang kedua. Ada yang ketiga, yaitu adalah mereka yang mengimani. Mengimani tentang hari kematian, lalu kemudian dia mempersiapkan bekalnya menuju kepada kematian tersebut. Dia selalu ingat bayang-bayang bahwasanya dia akan mati. Ketika bayang-bayang itu timbul, maka akan menambah ketaatan dia kepada Allah. Dia akan keluarkan sedekahnya. Setiap ketakutan dia kepada kematian, maka dia cepat-cepat untuk menutupi auratnya dan dia menyesal ketika banyak
episode kehidupan belum menutup auratnya. Ketika dia ingat kematian, dia memperbaiki dan dia beristighfar setiap waktunya kepada Allah. Sembari dia mempersiapkan apa yang menjadi bekalnya menuju kepada kematian. Dan inilah kelompok yang ketiga. Tentunya kita ingin bahwasanya kita ini dipantaskan pada kelompok yang ketiga. Bukan yang pertama, bukan yang kedua, tetapi kemudian yang ketiga. Ketika kita paham betul, sesungguhnya kematian itu dekat betul dengan kehidupan kita. Dan kita betul-betul diberikan pelajaran terbaik oleh pandemi. Bahwasanya sesombong apapun manusia, sekuat apapun jabatan, sekuat apapun sosial yang kita miliki, kedudukan sosial yang kita dapatkan, ternyata kita harus mengerti bahwasanya kita berhadapan dengan makhluk kecil yang tidak kelihatan oleh kasat mata kita, tetapi menyebabkan banyaknya kematian di sekitar kita, di antara orang-orang yang kita cintai. Makanya inilah yang menjadi pelajaran tentang kelompok yang ketiga. Mereka mengimani, mereka memiliki rasa takut, mereka memiliki rasa harap terhadap kematian tersebut. Dan itulah yang menjadikan mereka terus mempersiapkan bekal mereka menuju kepada kematian. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya kenapa kita harus paham what you should know about akhirah. Kenapa kita harus mempelajari apa yang harus kita ketahui dalam perkara akhirat kita. Karena sesungguhnya perjalanan akhirat itu perjalanan yang panjang. Perjalanan yang akan ditempuh oleh kita sendirian. Perjalanan yang akan diselamatkan dengan amal soleh kita dan komitmen kita ketika meninggalkan larangan. Kalau di dunia kita masih punya teman. Kalau di dunia kita masih ada tempat berlindung. Kalau di dunia kita masih ada benteng yang kita jadikan tempat kita untuk melindungi diri kita. Kalau di dunia masih ada bapak, masih ada ibu, masih ada kemudian istri kita, suami kita. Tapi akan datang satu hari ketika kita diletakkan di atas keranda, lalu keranda itu berjalan menuju ke liang lahat. Pada saat itulah pengembaraan harus ditempuh secara sendirian. Sampai kemudian amal kitalah yang menyelamatkan. Dan komitmen kita meninggalkan larangan itulah yang akan menjadi keselamatan dalam kehidupan kita pada perjalanan berikutnya.